Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tika Panjawati dan dua teman saya, Alivia Ganesi Anggarini dan Dewi Santika Risti. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas mengenai akuntansi untuk hubungan kantor pusat dan cabang edisi yang ketiga. Kami dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada bab hubungan kantor pusat dan cabang edisi yang ketiga, kami akan bahas mengenai masalah nilai kurs mata uang, jual beli dengan pihak luar negeri, masalah penjabaran nilai mata uang, penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam uang asing, penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri, dan yang terakhir adalah selisih penyesuaian kurs. Yang pertama adalah cabang-cabang di luar negeri. Makin meluasnya hubungan perdagangan internasional memungkinkan perusahaan memperluas usaha ke luar negeri dengan membuka atau mendirikan cabang-cabang di luar negeri. Transaksi yang terjadi dalam hubungan internasional tidak hanya dinyatakan dalam jumlah kesatuan mata uang dalam negeri atau rupiah, tetapi juga dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, maka transaksi-transaksi nilainya tercatat dalam mata uang asing harus dijabarkan ke dalam kesatuan mata uang dalam negeri atau rupiah. Masalah nilai kurs mata uang. Nilai kurs atau rate of change menyatakan hubungan di antara satu kesatuan mata uang asing dan kesatuan mata uang dalam negeri. Nilai kurs dipakai dalam dasar untuk menjabarkan atau menerjemahkan transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri. Jenis kurs yang dikenal dalam dunia perdagangan yaitu ada 3. Yang pertama adalah nilai kurs didasarkan langsung atas nilai relatif emas murni yang terdapat di dalam satu kesatuan mata uang tertentu. Yang kedua adalah nilai kurs didasarkan atas hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Yang terakhir adalah nilai kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai kurs yang menyatakan nilai tukar mata uang asing dan mata uang dalam negeri dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Nilai tukar langsung atau direct quotation menyatakan nilai satu unit mata uang asing dalam persamaannya dengan mata uang dalam negeri. Misalnya adalah 1 rupiah US dollar sama dengan 415 rupiah. Nilai tukar tidak langsung atau indirect quotation menyatakan nilai kesatuan atau unit mata uang dalam negeri dalam persamaannya dengan mata uang asing. Misalnya, Rp 1 rupiah sama dengan 0,002410 US dollar. Daftar kurs rupiah dalam mata uang asing. Berikut disajikan daftar kurs rupiah untuk mata uang asing. Lebih jelasnya bisa dilihat pada halaman 208 sampai dengan 210. Jual beli dengan pihak luar negeri. Dalam transaksi jual beli dengan pihak luar negeri, harga beli atau harga jual barang dapat dinyatakan dalam mata uang asing dan mata uang dalam negeri. Namun, pembukuan terhadap transaksi tetap harus dinyatakan dengan satuan mata uang dalam negeri. Transaksi yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing harus dijabarkan ke satuan mata uang dalam negeri. Adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai tukar dalam suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dapat menyebabkan salah satu pihak yang mengadakan transaksi akan mengalami rugi atau laba dari perubahan kurs. Laba atau rugi adalah perbedaan yang terjadi antara kurs tanggal terjadinya atau dimulai berlakunya transaksi dengan kurs pada tanggal diselesaikannya transaksi atau dilakukannya realisasi pembayaran. Dalam akuntansi, laba atau rugi karena perubahan kurs dicatat dalam rekening selisih atau beda kurs. Selisih kurs dibedakan ke dalam 2 macam rekening, yaitu yang pertama adalah untuk selisih yang menguntungkan dicatat dalam rekening laba selisih kurs. Yang kedua adalah untuk selisih yang merugikan dicatat dalam rekening rugi selisih kurs. Langsung saja pada contohnya, seorang eksportir Indonesia mengirimkan barang-barang yang dijualnya kepada seorang pedagang di India dengan harga faktor 5.500.000. Kurs rupiah pada saat itu 55. Jadi pedagang India yang membeli barang-barang dari eksportir Indonesia akan mencatat transaksi itu sebagai pembelian barang-barang seharga 100.000 atau jika di rupiah menjadi 100.000. Tetapi pada saat pembayaran akan dilakukan oleh pedagang India, ternyata kurs rupiah turun menjadi 1 rupiah sama dengan 57 rupiah. Dalam keadaan semacam ini, pedagang India akan membayar dalam jumlah rupiah lebih rendah dari 100.000 rupiah untuk mendapatkan uang rupiah sebesar 5.500.000 guna menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian, si pembeli akan mendapatkan laba karena perubahan kurs tersebut. Sedangkan bagi eksportir Indonesia, perubahan kurs itu tidak berpengaruh baginya, sebab dia akan tetap menerima piutangnya sebesar 5.500.000.
Tetapi sebaliknya, apabila dalam transaksi itu eksportir Indonesia menentukan harga faktur sebesar 100.000, di samping itu dinyatakan persamaannya dalam mata uang rupiah sebesar 5.500.000, maka terjadinya perubahan kurs tersebut tidak akan menguntungkan pihak India dan malah menguntungkan pihak eksportir Indonesia. Lalu pencatatan akuntansi pada saat pengiriman barang pada kurs 1 rupiah sama dengan 55 rupiah, transaksinya yaitu piutang dagang valuta asing 5.500.000 rupiah di sisi debit pada penjualan sebesar 5.500.000 rupiah di sisi kredit. Yang kedua, pencatatan pada saat penerimaan penyelesaian pembayaran oleh pedagang India dengan mengirimkan uang 100.000 rupiah yang kursnya yaitu 1 rupiah sama dengan 57 rupiah. Pencatatannya yaitu kas sebesar 5.700.000 di sisi debit, sedangkan laba selisih kurs 200.000 di sisi kredit. Piutang dagang valuta asing 5.500.000 rupiah di sisi kredit. Beralih pada masalah penjabaran nilai mata uang. Perhitungan penjabaran mata uang harus memperhatikan dasar hitungan mata uang yang bersangkutan. Apabila dasar hitungannya bukan sistem desimal, maka penjabarannya agak lebih sukar. Seperti misalnya mata uang Inggris beberapa tahun yang lalu, di mana 1 pound sterling sama dengan 20 shilling, dan 1 shilling sama dengan 12 pence. Tetapi saat ini mata uang kesatuan Inggris dasar hitungannya sudah dirubah menjadi sistem desimal, yaitu 1 pound sterling sama dengan 100 new pence. Nah, contohnya misal uang sejumlah 1 juta lira akan dijadikan rupiah. Kurs lira pada saat itu menunjukkan 1 lira yaitu 0,710 rupiah. Jumlah lira dinyatakan dalam rupiah yaitu 1 juta pound sterling dikali 0,710 sama dengan 710.000 rupiah. Sebaliknya, bila kurs rupiah 1 juta dapat dinyatakan dalam lira dengan perhitungan 1 juta rupiah dibagi 0,710 sama dengan 1.408.450 lira. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Apabila suatu perusahaan di dalam negeri mendirikan cabang atau mempunyai perusahaan anak di luar negeri, maka laporan keuangan individual dari cabang tersebut akan dinyatakan dalam satuan mata uang di negeri di mana unit usaha itu bertempat, sehingga berbeda dari laporan individual kantor pusat atau perusahaan induknya. Ketentuan umum untuk penjabaran rekening mata uang asing ke dalam rupiah ini di Indonesia telah diatur dalam prinsip akuntansi Indonesia seperti tertera pada prinsip 1.3. Nah, prinsip 1.3 ini menyatakan perkiraan anak-anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran supaya dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya rekening-rekening neraca. Yang pertama aktiva lancar. Nah, di dalamnya ada kas, piutang, dan aktiva lancar yang harus dijabarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusutan neraca. Yang kedua ada aktiva tidak lancar. Isinya harta tetap, investasi jangka panjang, dan piutang jangka panjang harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat aktiva tersebut dibeli atau didirikan. Yang ketiga, hutang lancar yang berisi hutang-hutang dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal disusunnya neraca. Yang keempat, hutang tidak lancar yang berisi hutang tidak lancar dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat hutang tersebut terjadi. Yang kelima, modal saham. Isinya, modal saham yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs pada saat saham-saham tersebut dikeluarkan. Kemudian rekening-rekening rugi laba. Yang pertama ada pendapatan atau biaya-biaya. Rekening pendapatan dan biaya yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs rata-rata.
Dengan adanya fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka transaksi-transaksi harus dinyatakan dalam kurs rata-rata yang terjadi untuk tiap bulan. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap harus disusun atas dasar nilai kurs yang berlaku pada saat aktiva yang bersangkutan tersebut dibeli, terjadi, atau didirikan. Nah, di dalam penjabaran saldo rekening-rekening pembukuan kantor cabang di luar negeri, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kurs yang dipergunakan untuk menjabarkan untuk mempermudah penyusunannya, biasanya di muka atau di belakang kurs yang dipakai untuk menjabarkan suatu pos diberi tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama ada huruf C, yang berarti current rate, atau nilai kurs pada akhir periode atau pada saat penyusunan laporan-laporan keuangan. Yang kedua ada huruf H untuk historical rate atau nilai kurs pada saat transaksi-transaksi tertentu diselesaikan. Yang ketiga ada huruf R untuk reciprocal amount atau menunjukkan nilai mata uang yang tertera dalam rekening-rekening pada buku-buku kantor pusat. Dan yang keempat yaitu huruf A untuk average rate atau kurs rata-rata yang sudah dihitung. Kemudian pos atau rekening penyusutan yang dipisahkan tersendiri dalam laporan rugi laba cabang atau dapat pula digabungkan dengan rekening macam-macam biaya atau jenis biaya lainnya, asal ada penjelasan yang tegas tentang ketentuan dan besarnya penyusutan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar laporan keuangan individu dari cabang, terlebih dahulu harus diadakan penjabaran terhadap saldo-saldo rekening pembukuan kantor cabang menjadi saldo-saldo yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri yang dipakai kantor pusat. Yang kedua, proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang sebaiknya dimulai dengan mengambil dari angka-angka yang terdapat pada neraca saldo yang dipakai sebagai dasar penyusunan neraca lajur. Yang ketiga, apabila penjabaran terhadap saldo-saldo rekening pembukuan secara keseluruhan tidak seimbang, maka selisihnya ditampung dalam rekening penyesuaian kurs. Yang keempat, sesudah proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang selesai, kemudian menyusun daftar lajur gabungan atau works paper. Yang kelima, berdasarkan dari daftar lajur gabungan tersebut, nomor 4, baru disusun neraca dan perhitungan laba rugi gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian, agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap, diberikan serangkaian contoh dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri sebagai berikut. Satu perusahaan dan import di Jakarta bernama Serba Cook & Co. Kemudian mempunyai cabang di New York, Amerika Serikat. Berikut adalah neraca sisa per 31 Desember 1980 dari Serba Cook & Co. Ltd. dan cabang di New York. Nah, ada rekening-rekening, kemudian ada kantor pusat yang bertempat di Indonesia, kemudian ada cabang di New York, di Amerika. Dan ada informasi tambahan mengenai yang pertama, kantor cabang New York membeli gudang dan alat-alat perlengkapan kantornya pada 30 Juni 1980 yang baru, lalu kurs yang berlaku pada saat itu adalah $1 sama dengan Rp400. Baik kantor pusat maupun kantor cabang diadakan penyusutan alat-alat perlengkapan kantor sebesar 20% setahun. Beban penyusutan dialokasikan dengan jumlah yang sama kepada biaya penjualan dan biaya umum administrasi. Persediaan barang-barang pada 31 Desember 1980 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor pusat ada 1.500.000. Kemudian kedua, kantor pusat cabang New York adalah $2.000 atau kursnya adalah 4.000. Nah, harga pokok dari kantor pusat adalah 800.000. Tingkat kurs dolar yang berlaku selama tahun 1980 sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari 1980 sama dengan Rp395, kurs rata-rata tahunan adalah 400. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1980 sama dengan Rp410. Nah, berdasarkan data di atas, maka penjabaran neraca saldo cabang New York
Amerika dari mata uang dolar menjadi mata uang rupiah akan tampak sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap dalam saldo rekening biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, termasuk unsur biaya penyusutan alat-alat perlengkapan kantor dan gudang yang seharusnya dijabarkan tersendiri sesuai dengan kurs pada saat terjadinya aktiva tetap itu didapat. Kurs rata-rata juga sama dengan kurs pada saat pembelian aktiva-aktiva tersebut, maka penjabaran terhadap unsur-unsur biaya penyusutan dalam biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum dapat disatukan. Kemudian ada selisih penyesuaian kurs. Pada umumnya, selisih yang terjadi dalam penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Apabila selisih kurs menunjukkan saldo debit, berarti merugikan. Apabila selisih kurs menunjukkan saldo sebelah kredit, berarti menguntungkan. Laba atau rugi karena selisih penyesuaian kurs dapat diperlakukan sebagai laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Akan tetapi, pendapat lain menyertakan bahwa laba atau rugi dalam penjajaran mata uang asing tersebut sebenarnya belum terjadi atau belum terrealisasi. Oleh karena itu, laba atau rugi diperhitungkan tadi tidak seharusnya diperlakukan sebagai laba rugi untuk periode yang berjalan. Akan tetapi, laba rugi itu harus diperlakukan sebagai laba pendapatan yang masih akan diterima atau sebaliknya sampai dengan jumlah itu disetor dan ditransfer ke kantor pusat. Nah, selanjutnya apabila selisih kurs diperlakukan sebagai different revenue atau different cost, maka pada umumnya dalam neraca disediakan rekening khusus. Misalnya diberi nama cadangan selisih kurs atau reserve for change untuk menampung selisih penyesuaian kurs tersebut. Dalam contoh yang diberikan di sini, selisih penyesuaian kurs akan terjadi diperlakukan sebagai laba atau rugi tahunan yang berjalan, sehingga dilaporkan dalam rekening rugi atau laba umum. Setelah proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukaan cabang selesai, maka proses selanjutnya adalah menyusun daftar lajur atau working paper untuk menyusun laporan keuangan gabungan antara kantor pusat Jakarta dan kantor cabang New York. Nah, ini adalah daftar lajur untuk menyusun laporan keuangan gabungan kantor pusat Jakarta dan cabang New York per 31 Desember tahun 1980. Yang selanjutnya ini ada perhitungan rugi dan laba gabungan kantor pusat dan cabang New York per 31 Desember 1980. Kemudian di sampingnya ada neraca gabungan kantor pusat dan kantor cabang New York tahun per Desember tahun 1980.